social distancing, jaga jarak itu bukan di masjid, bukan tempat pengajian. Kenapa? Karena di tempat masjid orang sholat itu sudah suci, sudah bersih. Di pengajian pun juga begitu. Tak boleh dibulgofili langgar yang mulai setelah sholat atas beliau insyaallah kelihatan tunah berangkat dicopot dengan keberadaan sholat. Nah yang perlu atur jarak itu di mana? Di pasar. Pasar ditentu seperti ditentu bersih. Jadi jangan kepala rumah sakit, yang beli menunggu dengan sakit. Paham di? Dengan walaupun kita sudah merasa bersih, suci, tapi tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, belum di nyaman ikhtiar. Yang memasker boleh mungkin bila kita ini, alhamdulillah kelakon kemarin masker. Aku hand sanitizer, nikah dulu perbanyak partai sehat, sebenarnya dibagi dari lemon, air panas, dari terus ya. Nah, cuma makin kadang orang ini merasa abad tak ada pada takdir Allah. Contoh dalam kadang berabad oleh musibah, oleh cobaan. Kadang lebih tak kelak orang mereka bilang enggak mereka. Sana apa aku abdi dalam pangeran? Sana apa betul abdi dicoba apa ini kayak berat? Sana apa abdi dalam? Dosa apa betul? Ya mencacat dosa apa? Ya punya. Itu benda pangeran. Jahatannya kok ngapain? Dosa apa aku ya Allah? Sehingga aku berikan cobaan kepadaku sangat terlalu berat bagiku. Kitanya dosa apa? Salah apa? Banyak dosa, banyak salah. Menjaga salah. Nah, terus orang lebih cerdas,
Kenapa Allah masih beri cobaan kepada kita? Lalu Allah sudah tahu kemampuan hambanya, kok masih beri cobaan? Nah, balik gigi, nikah ilmu saya sangat menemui dengan bisa gigi bahasa nangis, mau bisa menggigit bahasa mereka. Sebenarnya Allah itu bukan menguji. Allah benar abri cobaan, benar abri musibah di kamu. Sebab besar iman kamu panjenengan. Allah pun one, kau jelas one. Nah, terus pasal saya dicoba mereka. Setan saya dicoba. Umat bisa. Namun setan kan mereka etika Allah juga. Ya Allah, dan bulan aku salah satu kebulan panjenengan. Bahwa aku tetangga bulan. Tunggu terong atas iman kekuatan kebulan aja. Berkuliah kedua sebulan aku dari sekejap umat Nabi Muhammad SAW. Makanya itu memang dia coba dia beri penyakit, beri coba, beri sehat macam-macam. Iya tidak Allah. Maka terjadi di situ. Nah terus apa Allah itu kok bukan Allah yang dicoba, kan Allah sudah tahu bahwa itu adalah bahwa hambanya itu kuat atau tidak, Allah Maha tahu. Nah terus yang diinginkan Allah itu apa? Saya katakan Allah ini apa? Mau bina Allah saya beri coba, gila setannya gila. Namun melalui izin Allah. Maka sesungguhnya yang diharapkan Allah itu hanya kerinduan hambanya kepada Allah. Ketika kita berzikir, Allah rindu akan zikir kita. Allah rindu akan sujud kita. Allah rindu akan kepercayaan kepada Allah. Tanya hambanya. Bagi yakin tentang kemuliaan engkau dengan Allah. Bagi cintaan Allah. Bagi saya dan kesengkau dengan Allah. Tentang kemuliaan bercoba sakit, melarat dan semacam. Masalah-masalah hidup. Apa kita jadi tentang kemuliaan selain? Apakah tentang hamba ini pada manusia? Apa tak pernah jadi kesengkau dengan Allah? Yang dikatakan Allah hanya itu. Kerinduan ketika orang ini bersujud kepada Allah, rindunya Allah kepada hambanya ketika berzikir kepada Allah, rindunya Allah kepada hambanya ketika hamba ini berdoa kepada Allah. Hanya itu. Sayang tidaknya hamba kepada Allah, rindu tidaknya, itu yang diharapkan Allah. Allah Maha tahu. Jangan memberi coba tak kira mampu. Allah Maha tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Maha tahu. Tiba dengan yakin ke Allah, tiba dengan musibah, masalah, kesehatan, sakit, macam. Engkau tempat Allah ingin kalian, Allah ingin kau lupakan abadi dekat Allah, abadi dekat Allah. Asal orang dekat manusia, abadi dekat Allah. Alhamdulillah, moga-moga boleh panjang saja kepada sahabat yang Alhamdulillah, Fatihah pertama dibuka dengan kita surah Fatihah seperti sebesar semuanya di akhir Rahman jadi kecil dan sedikit lawan Allah surah Al-Syirah seperti sebesar semuanya Ananda Muhammad Syibdi Fuadi sedikit lawan Allah musibah ibadah di dalam seperti sepoin terakhir khususnya kepada sekolah dan kaum muslim si hadir untuk mengesah Allah Subhanahu wa ta'ala si ampun situ paling sahabatan mahisa paling nikmat wabun coba kita jadi sana Allah ya Allah penuh sebagai nakbah khusus sebuah rumah bersedia si hadir segi badan alam dunia untuk mengesah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkahajat depan kota Madinah dan juga mereksip dengan Fatimah syafaat Rasulullah SAW Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma taqabbal
يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عونا لله عسى نحظى بفضل الله Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu salihat wa bidzikri salihin tatanazzalur rahmat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat khairil bariyat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Beliau karena sebab Allah Subhanahu wa taala kita diberikan izin untuk bisa berkumpul, bermuajahah, melantunkan nada, membaca zikir bersama karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salah serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Kak Bimah, beliau pernah ada ajabu setiap Nabi memiliki doa yang mustajab. Setiap Nabi memiliki doa yang mustajab. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakai doa tersebut. Wa ukhabbi da'wati ila yaumil qiyamah, dan aku sembunyikan doaku ini sampai hari kiamat. Apa sebabnya? Syafa'atan li ummati, sebagai syafaat untuk umatku. Ya benar Rasulullah. Ternyata Rasulullah sayang sekali dengan umatnya. Ternyata Rasulullah
sangat mencintai umatnya. Apakah umatnya mencintai Rasulullah? Sampai cinta gitu Rasulullah. Insya Allah almarhum ma'aman ahab, seseorang wanita akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Karena berkat kecintaan kita kepada Rasulullah, insya Allah semoga semua jamaah Jabal Muhsinin bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW di surganya Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya apa bahasa Madinahnya? Apa pembukaan itu? Saya kurang muljaaki dari mana? Gimana bahasa Madinahnya? Saya mulja, saya pertama saya mulja, saya kurang muljaaki terus sih. Saya kurang muljaaki Khadimul Majlis Goldofirin Madura, Pamanda K. Haji Raden Muhammad Yatromzi Al-Barkisai. Semoga Allah senantiasa melindungi beliau, dipanjangkan umurnya, sehatul afiat, rezekinya dilancarkan, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang juga saya muliakan, saya terjukan kula muljaaki, campur apa ini? Saya kula muljaaki sakafina para hadirin hadirat Majlis Goldofirin, Seratin dan Severot, kami pada antar-antar elancar aki omorah dan sekian parancar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari kiamat pada rombongan saya cek glowing sobung Severot, tapi glowing bersinar lebih indah daripada sinar rembulan. Ditanya oleh orang yang berada di hari kiamat tersebut, siapa rombongan itu? Apakah mereka rombongan Teja Timur? Apakah mereka rombongan Teja Barat? Ternyata bukan rombongan Teja Timur, bukan rombongan Teja Barat. Dijawab oleh Rasulullah SAW, mereka adalah umatku yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wajibat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib mendapatkan kecintaanku Allah Subhanahu wa Ta'ala lil mutahabbina fiyya, bagi dia yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang duduk bersama karena aku, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mutazawwirina fiyya, dan orang-orang yang saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah perkumpulan kita pada malam hari ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah juga memberikan resep supaya malaikat senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Man shalla alayya bi kitabin, siapa orang salawat ke sengko ke Rasulullah SAW, man shalla alayya bi kitabin, dengan melalui tulisan, bi kitabin dengan tulisan, sampai nulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sekalian, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian. Salawat yang mana saja, man shalla alayya bi kitabin lam tazal malaikatu tastaghfir lahu ma dama ismi fi kitabih. Maka ganjarannya dengan satu salawat yang tulis ibu ini, tulis. Tak apa tulis sampean caci enggak apa-apa. Sebenarnya salawat sekalian cukup. Paneka lam tazal malaikatu tastaghfir lahu, malaikat akan senantiasa meminta ampunan untuk dia, madama ismi, selama namaku, nama Nabi Muhammad SAW, tidak kitab di kitab tersebut, selama tulisannya masih ada, maka malaikat akan senantiasa meminta ampunan untuk dia. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i semangken, Imam Syafi'i mantan bupati, Pak Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Madhab, salah satu imam madhab yang 4
Pada Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama singkatnya Imam Syafi'i. Nggak Rasyidli Ahmad, Syibli, Fuadi. Allah pasirah? Tambudi. Mas Syibli Fuadi, Tambudi. Mereka Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Allah Imam Syafi'i. Beliau ketika setelah meninggal dunia, ada salah satu muridnya yang bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i dalam keadaan yang luar biasa, penuh kemewahan, kursi emas, singgasana luar biasa. Ketika Imam Syafi'i meninggal, disambut oleh para malaikat. Ditanya oleh muridnya, wahai Imam, bagaimana bisa engkau mendapatkan keindahan seperti ini? Apa yang engkau amalkan? Apa yang engkau berikan selama engkau ada di dunia? Ternyata jawaban Imam Syafi'i adalah satu. Aku bisa mendapatkan hal seperti ini sehingga sangat indah, luar biasa, disambut oleh para malaikat ketika aku meninggal, karena satu shalawat yang aku tulis di dalam kitabku. Jadi beliau di dalam kitab Ar-Risalah, karena beliau ada namanya kitab Ar-Risalah, di sana ditulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, satu kali disambut sama malaikat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak menikah ngereng kita menggalakkan penulisan sholawat berjamaah. Persampaian mulai dari sepuh oleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tempel lagi ke dinding, ke kaca, ke mobil, tempel lagi ke mana-mana. Selama tulisan itu masih belum apa? Tekos nih. Tempat apa mau? Tempat kejadian mau? Tulis sampai tulis salawat sekalian. Insya Allah malaikat akan senantiasa beristighfar untuk si penulis. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini insya Allah Al-Fakir terus menyampaikan fadilah bersedekah, fadilah saling berbagi. Mana kosongan abdin min sadaqatin bal yasdad. Tidaklah akan berkurang sedikit pun harta yang dikeluarkan oleh seorang hamba dengan sedekah, kecuali dia akan semakin yasdad. Kenapa yasdad? Semakin bertambah. Lambat pada orang pengajian, terus pada orang saya terus nyabis ke kiai. Apanya bahasanya nyabis ya? King pesan oleh maneka kun sebu, nambah sebu maneka bisa meleh bensin setengah liter. Ya 1000 kok mau semakin ada 5.000 nih. 10.000 bang, 5.000. Mereka andi pasal 5.000. Setan berbisik, aduh pak, sedekah lagi. Keman bikin kesampean mulai ke kelompok pas sepeda nama teh dan rumah ke. Bisikan saya, setan. Akan tapi karena si bapak ini sudah niat ingin nyabis ke kiai, ingin nyabis ke gurunya, akhirnya setelah majelis selesai nyabis 5.000 dengan penuh keikhlasan nyabis. Beri 5.000. Pas tepat ke setengah perjalanan ke rumahnya, ternyata motornya kehabisan bensin. Akhirnya setan dapat adukan, lain berarti mak cengkal sampai pak. Sekarang habis beneran bensinnya, gimana dong? Akan tapi si bapak ini dengan senyuman, insya Allah berkah. Dan saya emang niat ingin nyabis ke kiai, pengen bersedekah. Setelah beberapa langkah, ada mobil kijang datang. Nyampe parkir. Ada apa pak? Kok sampai dorong motornya? Ini motor saya habis bensinnya. Ya udah motornya parkirkan dulu, ikut saya beli bensin.
Akhirnya numpak ke mobil kijang, angkat ke bensin, angkat ke pom gitu. Angkat ke pom bensin, melihat bensin. Bener ke pom bensin, numpang demi beda. Mereka beli bensin. Pas beli bensin kembali lagi. Terima kasih atas bantuannya Pak, sudah mengantarkan saya membeli bensin. Gak apa-apa, itu cuma bantuan ringan saja. Ini ada sedikit rezeki buat sampean. Yang berlaki angkot. Gak usah Pak, gak usah. Apa? Bisa saya nyalakan lagi motornya, sudah ada bensin. Enggak Pak, saya mau pengen bersedekah malam ini. Dan kebetulan saya melihat sampean yang kesusahan, saya ingin bersedekah ke sampean. Akhirnya diterima amplop tadi. Pas dapat ke Roma, pas saya buka amplopnya, dari 5.000 menjadi 5 juta. Berapa kali lipat? Kisahnya tadi di Jawa Barat menjadi 5 juta. Mau nambah 1.000 jadi 1 juta. Yang cerita aslinya 1.000 jadi 1 juta. Karena sekarang ceritanya 5.000 jadi 5 juta. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam apa? Google, saya Google dulu masuk Google. Allahumma shalli ala Muhammad. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang yang menginfakkan, yang mengeluarkan hartanya, yang bersedekah fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nyabis ke kiai jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Engke pagi, nyabis ke orang. Terbayang balapan di bulan. Masalahnya yang fikul amwalahum fi sabilillah kama talihabdatin ambatas sab'a sanabil. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala seperti dia menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil. Kemudian satu biji ini menumbuhkan 7 ranting. Fi kulli sumbratin mi'atu habbah. Di setiap rantingnya ada 100 biji. Asalnya 1 menjadi 7 ranting. Setiap ranting ada 100. Jadi kenapa? Jadi beton ini matematika. Ngerti sampai matematika ini. Sentuh kenapa? 2 kali 2 terpentang gitu bos. Yaman menceritakan ke imam saya minggu lalu. Tadi Mbak Paneka beda seorang wanita bu gemar sedekah dipanggil dengan Ummul Fuqara, ibunya para orang fakir. Wanita JT mau berbeda Ummu Habibah, namanya Ummu Habibah bin Pak Musafri. Insya Allah beliau berdua dengan keluarga semantar diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala, rezekinya dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana beliau dan tetangga menyambut kita dengan hangatnya. Di akhir nanti akan disambut oleh malaikat dengan penuh hangat. Amin ya rabbal alamin. Dapat ke Ummu Habibah, Ummul Fuqara mereka istri dari Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Faqih Muqaddam. Mereka ketua Thariqah Ba'alawi. Ketua Thariqah Ba'alawi. Thariqah para habari mereka pencetusnya adalah Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Istrinya adalah Ummul Fuqara yang gemar memberi sedekah. Benar oleh Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim mereka setiap hari membuatkan 1.000 roti dibagi-bagikan. 1.000. Kalau sekarang nih setiap hari membuat 1.000 nasi bungkus terus dibagi-bagikan cuma-cuma ya, dibagikan. Dan beliau buat dengan tangannya sendiri karena ingin mengambil berkah ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Orang yang memberikan sedekah, mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala
niscaya akan dilipat gandakan. Akhirnya yang menjadi orang kaya selain beliau adalah keturunannya. Keturunannya beliau ini menjadi orang kaya sampai sekarang terkenal. Keluarga Syekh bin Abu Bakar bin Salim kan orang yang punya perusahaan badah, sabah badah, kabi badah. Karena berkahnya beliau yang dikenal sedekah. Karenanya alika bis sadaqah, terkenal Rasulullah SAW, alika bis sadaqah fa inna fiha sittan. Hendaknya kamu bersedekah, pesannya Rasulullah SAW, hendaknya kamu bersedekah karena di dalam sedekah ada sittah khisalin, ada 6 sifat yang akan membuatmu bahagia. Salasan fid dunya wa salasan fil akhirah. 3 akan didapatkan dunia, wa salasan fil akhirah, dan 3 akan didapatkan di akhirat. Amma salas alladhi fid dunya, adapun 3 pertama yang akan didapatkan dunia, tazidu fir rizki. Dengan sedekah hartanya akan semakin bertambah. Tazidu fir rizki, rezekinya akan semakin bertambah. Wa tazidu fil mal, yang kedua, hartanya akan semakin bertambah. Wa ta'mur dia, dan rumah tangganya bersama keluarganya, sesama tetangganya akan menjadi makmur. Karena berkah sedekah, yang kaya bukan kita saja, akan tapi keturunan ke bawahnya insya Allah akan menjadi orang yang punya juga. Itu salasan fid dunya wa salasan fil akhirah. 3 sisanya kebahagiaan di akhirat. Apa itu? Sitron alinar. Sedekah akan menjadi penutup dia dari siksa api neraka. Sitron alinar wa sitron anil aurah, dan penutup untuk auratnya, penutup untuk aibnya, penutup untuk aibnya. Wasalis, Allah Akbar, Syekh Gogol. Wasalasan, watasiru zilan fawqar ra'si, dan sedekah panekah akan menjadi payung untuk kita di hari kiamat. Semakin banyak sedekah, semakin besar payungnya. Semakin besar sedekah, teror deh lagi. Rasanya lagi beli payung boleh, teror langsung. Termasuk orang yang akan mendapatkan dilun yaumala dilla illa dilluh. Salah satunya adalah orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah rajulun yata'allaqu qalbuhu bil masjid. Seseorang yang hatinya senantiasa berkaitan dengan masjid. Orang yang senantiasa berkaitan dengan masjid itu akan diberi naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ahli sedekah oleh payung, saya takbir masjid oleh payung, saya oleh ABC oleh payung dunia, payung ABC. Terus boleh Dharma pun cuma habis materinya. Insya Allah manfaatnya. Sampai ngerti segula sampai ngerti. Insya Allah walaupun bahasanya campur nggak campur. Ma kharaja minal janan dakhalal janan. Terguna syair Arab, selagi bahasa yang kita keluarkan dari hati, insya Allah akan masuk ke hati. Mau saya pulang tak ikhlas, tak masuk ini. Itu lagi mata ikhlasin. Saya terakhir, sedekah, fadilah sedekah saya paling sangat diharapkan ganjarannya adalah sedekatus sirri. Apa bohong? Sedekatus sirri tana'umi tatasu, tadfa'umi tatasu. Sedekatus sirri, sedekah saya asir. Kenapa asir? Sembunyi-sembunyi. Sedekatus sirri, sedekah saya sembunyi-sembunyi panekah. Tadfa'umi tatasu, bisa mencegah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Minggu lalu ke imam menyampaikan pada beberapa perkara saya bisa menjalankan su'ul khatimah.
Kiai nggak sampai? Kenapa lima sih? Yang pertama apa? Al-kalam tanya adzan, adzan pas pertengahan adzan. Yang kedua, bengal kerek tua hukukul walidain. Yang ketiga, kok kowe orang muslim, agar kok orang muslim salah. Lamba zaman Rasulullah SAW pada sahabat saya cengil juga. Salah setengah sholat, pada sahabat saya menyembunyikan sandal sahabat lainnya. Apa bahasa mobilnya? Oh ya, sandal kancana erok di kancana saya lain. Jadi pas mulai dari Masjid Nabawi mencari-cari apa mencari-cari? Cari, Allah. Terus cari di mana sandalnya? Ternyata kancana saya lain saya ngerok sandal. Akhirnya sampai Rasulullah SAW turun dari langkah. Berapa Pak? Engki gak lintas sambil gula hilang. Bisa hilang. Akhirnya orang saya nengok Rasulullah berbincang dengan kawannya datang. Wahai Rasulullah, entar sandal tak hilang, gula saya nyerap lagi. Akhirnya Rasulullah bersabda, man ra'aba musliman ra'abahullahu yawmal qiyamah. Siapa-siapa orang yang saya sengaja menakut-nakuti orang muslim lainnya, ra'abahullahu yawmal qiyamah, bagi hari kiamat Allah Subhanahu wa taala yang akan menakut-nakuti. Na'udzubillah min dzalik. Apa? Ngeteng. Bahasanya ngeteng. Kok aku yang ngeteng kan? Insyaallah kita fi hadhihi lailatul syifa min kulli da'. Insyaallah malam ini termasuk malam kesembuhan. Untuk semua segala macam penyakit, berkah berzikir bersama, istighfar bersama dalam Masjidul Ghafilin. Semakin cinta Allah, semakin cinta Rasulullah, semakin cinta orang-orang soleh. Insyaallah kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Mungkin panitia saya bisa pula sampai lagi. Kurang lebihnya mohon dikembalikan. Mohon berlebihnya kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.